Di video kali ini teman-teman, kita akan coba untuk membuat sebuah website company profile ya, atau website perusahaan menggunakan sebuah tools AI yang nantinya setelah jadi kita akan coba online kan ke dalam hosting sekaligus ya. Nah, di sini saya sudah sediakan sebuah prompt. Nanti teman-teman bisa ya kalau mau akses untuk promptnya atau teman-teman bisa ketikkan aja di ChatGPT. Misalnya mau buat apa aja dijelaskan gitu ya untuk promptnya. Atau kalau mau yang sudah jadi seperti yang akan saya gunakan ada di bawah. Ada di deskripsi video ya, silahkan diklik. Sebelum mulai teman-teman, di sini ada website saya ya, namanya Andeva Studio. Nah teman-teman kalau misalnya nanti mau beli produk ya, baik itu template sekolah atau template donasi dan lainnya, atau mungkin AI tools ya, atau bahkan jasa web, bisa kunjungi website saya ya. Nah oke, jadi saya kembali ke bagian prompt. Di sini saya akan buat sebuah website company profile. Contohnya adalah website jasa kontraktor ya, yang akan saya buat. Ya nanti teman-teman tinggal terapkan mau website apa. Kemudian teknologi yang saya gunakan cukup sederhana aja ya, yaitu front end menggunakan HTML, CSS dan JavaScript ya. Kemudian untuk backend-nya ada PHP ya, jadi nanti pakai PHP MySQL yang mana nanti bisa jalan ya di hosting-hosting biasa gitu. Nah, ini konsep desain yang ingin saya terapkan ya. Kemudian ada beberapa page atau halaman ya. Seperti halaman home nanti menampilkan apa saja, ini yang saya inginkan. Lalu di halaman home itu ada section hero, section sekilas tentang kami, layanan, dan seterusnya ya. Kemudian ada halaman layanan. Ini khusus menampilkan halaman layanan, halaman detail layanan ya. Kemudian halaman kontak, lalu ada halaman blog serta detail artikel ya. Nah, jadi ada 6 ya, kurang lebih 6 bagian. Kemudian nanti ada dashboard admin, di mana dashboard admin ini bisa mengelola seperti mengelola nantinya ya untuk manajemen layanan. Jadi kalau mau menambahkan layanan itu nggak perlu mengubah kodenya ya. Jadi cukup dari dashboard ya. Begitu yang seterusnya ya. Galeri, artikel, dan seterusnya itu dari dashboard ya. Nah ini nanti untuk database-nya keterangannya seperti ini. Oke ya, jadi nanti teman-teman kalau mau prompt-nya akses di bawah. Kemudian untuk tools yang akan saya gunakan adalah anti gravity. Jadi ini teman-teman bisa install. Kalau belum install nanti klik aja, cara installnya ada di video lain ya, mungkin dari channel lain. Saya sertakan nanti ya. Karena saya sendiri belum buat khusus untuk tutorialnya. Nah, kemudian setelah teman-teman install, di sini anti gravity-nya bisa menggunakan yang versi gratis ya. Tapi kalau mau yang lebih kompleks ya, teman-teman bisa menggunakan namanya di AI Tools ini. Teman-teman bisa beli Gemini AI Pro. Itu nanti akan mendapatkan limit yang lebih banyak ya. Nah, kreditnya gitu ya. Tapi kalau mau coba yang gratis silahkan ya. Oke ya. Nah, silahkan nanti akses di AI Tools. Nah, oke, jadi pertama silahkan dibuka untuk anti gravity-nya. Kemudian saya akan coba file open folder ya. Jadi kita akan buat folder baru. Saya akan letakkan di user. Kemudian saya akan buat folder baru. Nanti teman-teman install dulu ya untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Anti gravity-nya ya. Nah, saya akan kasih nama misalnya kontraktor. Jadi nanti filenya itu akan kita letakkan di sini ya. Oke, kita klik, lalu select folder. Oke ya, kita coba tunggu. Oh ya teman-teman, ini nanti yang IDE ya yang digunakan. Jadi nanti install aja yang IDE saya gunakan untuk anti gravity. Nanti ada di bawah tutornya. Nah ini yes I trust gitu ya. Nah baru nanti untuk promptnya itu teman-teman letakkan aja di sini ya. Oke, saya akan copy dari ChatGPT ya. Atau kalau teman-teman mau buat manual promptnya silahkan.
Nah, kemudian dipaste di sini. Nah, ini untuk modelnya, teman-teman gunakan sesuai yang dibutuhkan. Saya akan pilih yang ini aja, Gemini Flash Flow aja ya. Kalau teman-teman mau yang fast atau menggunakan model lain, misalnya Opus atau Sonnet, itu sesuaikan aja. Saya akan langsung kirim. Nah, biasanya nanti akan membuat sebuah project ya di sini. Akan dianalisis dulu untuk dari tools anti gravity-nya. Biasanya, nah ini sudah muncul ya. Nah, nanti dari anti gravity akan menjelaskan plan yang akan mereka terapkan gitu ya, yang akan diterapkan seperti database ya dan seterusnya, public front end dan seterusnya. Nah, apabila teman-teman merasa sudah cocok ya, ini nanti untuk link login juga dijelaskan di sini. Nah, kalau sudah oke, teman-teman tinggal klik proses. Nah, di sini silahkan ditunggu nanti ya. Oke ya, di sini kalau muncul keterangan seperti ini, saya akan submit aja, allow this time ya. Ini abaikan aja ya, kalau muncul kayak gini. Nah, ini sedang diproses ya untuk pembuatannya. Nanti kalau sudah selesai, biasanya akan muncul keterangan di sini bahwa proses sudah selesai gitu ya, atau ya I have complete proses atau apa gitu ya, tergantung AI-nya yang meresponnya dalam bahasa apa gitu. Nah, nih ya, kalau teman-teman lihat di sini sudah berjalan ya untuk file-filenya sudah mulai dibuat. Oke. Saya akan coba tunggu atau nanti saya akan cut ya, percepat biar lebih cepat gitu ya teman-teman. Biar videonya tidak terlalu panjang di bagian proses ini. Karena ini tergantung dengan serumit apa project yang mau dibuat ya. Harusnya sih kalau cuma web company profile biasa kayak ini itu ya cepet ya. Kecuali kalau mungkin ada sistem kayak transaksi atau mungkin security-nya yang levelnya cukup tinggi gitu ya. Nah, itu kemungkinan memerlukan waktu yang lebih lama. Oke, di sini juga saya lihat nih teman-teman ya, di bagian desain ada keterangan ya bahwa yang akan diminta itu desainnya adalah dark dan hitam untuk warnanya ya. Tetapi untuk warna backgroundnya overall putih. Jadi mencirikan web-web kontraktor ya, biasanya itu putih, hitam, kuning gitu ya. Biasanya campuran itu aja sih. Oke ya nih, bisa dilihat progresnya. Saat ini sedang membuat kontak. Sebenarnya teman-teman kalau bisa itu promptnya didetailkan ya. Mau dibuat seperti apa gitu ya. Misalnya per bagiannya, misalnya buttonnya ada icon tanda panah misalnya gitu. Itu harus benar-benar di spesifik ya kalau bisa ya. Karena mungkin kalau AI ya membacanya kalau misalnya dibuatkan button ya button aja gitu ya. Nggak ada misalnya ada tanda panah atau misalnya warna hover atau misalnya ada
apa ya, jenis teksnya apa gitu. Itu kan nggak bisa ya. AI-nya yang membuat biasanya ya standar aja gitu. Oh ya teman-teman, kalau mau beli aksesnya ya untuk hasil studi kasus ini nanti ada di deskripsi video juga ya. Oh ya, sambil eh, melihat video, saya akan promokan web saya, teman-teman. Jadi di sini ada bayar semaunya juga, teman-teman ya. Jadi di sini ada mungkin nanti template-template kit atau mungkin prom atau apapun ya. Hasil tutorial mungkin yang cukup murah, teman-teman bisa beli ya. Mungkin mulai 10.000 atau 15.000 gitu ya. Dibayar semaunya ya. Nah, kalau produk ini memang khusus yang mungkin saya jual dengan harga yang lumayan ya. Oke, teman-teman bisa ke AI Tools kalau mau beli tools atau jasa web atau hosting rekomendasi nanti kita bahas ya. Nah, di sini bayar semaunya ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja, nanti tinggal lihat misalnya template kalau ada demonya atau mau langsung beli silahkan dibeli. Tapi biasanya untuk eh, produk-produk yang bayar semaunya ini terbatas ya teman-teman slotnya ya. Biasanya nggak akan selalu ada. Mungkin nanti kalau sudah habis slot akan dipindahkan ke harga normal di bagian produk. Oke ya, kita coba lihat. Oh, di sini belum selesai, teman-teman. Oke, kenapa berhenti ya? Oh, sudah. Oke, masih jalan ya. Oke, di sini kalau misalnya ada keterangan seperti ini, saya akan langsung accept aja. Biasanya sih itu udah selesai ya. Nah, kita coba lihat di bagian atas. Biasanya ada keterangan sih, teman-teman, bahwa sudah selesai. Nah, ini ya, I have successfully complete the construction company profile website. Nah, ya berarti ini webnya sudah selesai gitu ya. Oke, kita coba cek di bagian user ya teman-teman. Tadi namanya kontraktor ya ini ya. Nah nih kontraktor ya. Tadi kalau nggak salah folder yang kita buat di sini apa ya teman-teman? Kontraktor sih tadi ya. Nah ini. Oke. Nah ini sudah jadi nih. Kita coba lihat untuk config-nya. Ini nanti untuk database sih kalau nggak salah ya. eh Coba kita lihat dulu. Coba lihat ya teman-teman. Admin ini untuk folder aset includes DB ini apa ya? Saya akan coba cek dulu. Oh, ini untuk pengaturan database-nya teman-teman. Oke ya. Berarti ini untuk konfigurasi ini. Saya coba lihat nanti untuk ngatur WP config-nya. Oh, ini database-nya, sorry teman-teman. Ini database-nya. Yang tadi WP config-nya yang di menu include tadi. Yang ini ya. Oke. Jadi file ini ya, saya akan select all ya. Oke, sebentar. Nah, klik kanan dan di archive teman-teman di sini. Nah, kita klik zip. Oke, klik OK. Nah, sudah dibuat kontraktor.zip ya, filenya zip. Nah, selanjutnya untuk hostingnya. Nah, di sini ya. Silakan teman-teman kunjungi link di bawah ya. Nanti akan diarahkan ke website saya, teman-teman ke bagian hosting ya, atau nanti langsung di halaman hosting. Itu silahkan diklik di sini hosting yang saya gunakan ya. Nah, teman-teman klik aja. Oke ya. Jadi saya menggunakan layanan dari Gapura Hoster gitu ya. Kalau teman-teman pakai hosting lain, saya kurang tahu apakah nanti sama atau tidak ya. Karena di sini saya menggunakan Gapura Hoster dengan direct admin. Nah, setelah teman-teman klik nanti di hosting murah. Oke ya. Nanti untuk harganya ya, saya rekomendasikan teman-teman ambil ini langsung ya. Ini sekitar 500 ribuan per tahun
dan sudah ada gratis domain.com, dan penyimpanan juga besar nih sampai 10 giga gitu ya. Jadi saya rekomendasikan ambil ini aja, teman-teman tinggal beli sekarang. Nah, untuk pembeliannya kalau teman-teman tidak tahu caranya, itu akses aja di, nanti saya sertakan link YouTube-nya ya, atau akses YouTube saya. Itu ada nih di sini ya, cara beli hosting di Gapura Hoster. Nah, teman-teman beli aja di sini gitu ya. Oke. Nah, nanti silahkan teman-teman beli dulu, baru nanti kita akan coba import filenya ke dalam Gapura Hoster. Di sini setelah teman-teman melakukan pembelian hosting di Gapura Hoster ya, itu nanti tinggal ke bagian layanan di sini atau ke menunya ya di layanan saya. Nah, kemudian klik di sini teman-teman ya. Oke. Lalu ke bawah dan login to direct admin ya. Oke, jadi di sini kita tunggu, kita akan dibawa ke dalam dashboard webnya. Nah, di sini domain ya, teman-teman saya cek dulu. Domain yang akan saya gunakan ini. onlinekan.biz.id ya. Nah, saya akan coba copy ya, paste di tab baru. Nah, kosong ya. Karena sebelumnya saya sudah pernah install sebenarnya ini. eh jadi, setelah teman-teman login di sini, silahkan dibuat di sini ya, teman-teman ke bawah, cari namanya eh PHP admin ya, ini. Oke. Nah, jadi dibuat dulu database-nya. Saya akan siapkan notepad. Oh, sorry, bukan bukan di sini sebenarnya. Kita kembali dulu. Cari di sini namanya database. Nah, ini. Oke. Kemudian di sini tinggal di create ya. Jadi misalnya namanya kontraktor gitu ya. Saya akan kasih nama kontraktor. Advanced modenya. Oke, username-nya kalau teman-teman mau samakan silahkan. Saya akan samakan. Kemudian password saya generate. Lalu saya copy ya. Karena nanti digunakan untuk konfigurasi database-nya. Paste di notepad. Lalu klik create. Nah, ini di sini teman-teman tinggal copy aja nih. Kalau mau di copy semua. Jadi pastikan nanti mengingat ya. Oke ya. Kalau di sini karena database dan username-nya sama, jadi saya copy satu aja ya. Nah, setelah itu teman-teman kembali ke PHP admin, di sini di refresh. Tadi nama database-nya apa? Belajar S kontraktor. Sorry. Ini kita close dulu. Kita coba lihat. Harusnya sudah ya. Kita coba kembali. Cari PHP admin di sini. Nah, ini ya. Diklik. Lalu import. Nah, teman-teman tinggal cari file yang tadi di sini. eh Mungkin filenya beda ya teman-teman. Kalau teman-teman buat sendiri, bisa aja nanti strukturnya beda. Nah, kalau teman-teman mau dapatkan file ini, silahkan klik aja deskripsi video. Nah, di sini saya masukkan yang formatnya SQL ya, ini. Di bagian config harusnya sih ya. Saya tarik ke sini. Nah, kalau ada yang salah, teman-teman ya, misalnya gagal seperti ini, teman-teman copy aja atau minta perbaikan di dalam anti gravity-nya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang sesuai gitu ya, eh, database ini ya gagal. Ini sih kemungkinan karena saya sudah buat tadi, coba ya. Nanti akan diperbaiki seharusnya. Oke. Kita coba lihat. Oke, katanya sih sudah ya. Sudah diperbaiki. Kita coba kembali ke sini ya. Saya refresh dulu. Ke config lagi. Nah, oke. Kita coba tes lagi ya. Di sini saya refresh lagi, teman-teman. Untuk upload ulang database-nya, import.
Oke ya, kita coba tes ya. Ah, sudah sukses ya. Oke. Nah, kita coba klik. Nah, di sini database-nya ya. Oke. Nah, selanjutnya eh, teman-teman tinggal ke sini cari di bagian file manager lalu di public HTML. Nah, karena web saya itu nanti ya, teman-teman. Sorry, public HTML lalu karena saya akan letakkan di dalam domain saya, jadi di sini ya. Karena untuk apa ya, untuk domain ini bukan domain utama ya. Jadi saya belinya itu terpisah gitu. Jadi saya letakkan di sini. Biasanya tapi kalau eh, domainnya beli satu bareng ya dengan hostingnya itu di public HTML di utama sini. Nah, saya di dalam sini, kemudian baru ke public HTML dari domainnya. Nah, saya akan letakkan di sini teman-teman ya. Karena akan berada di dalam domain utama dari ini, dari online kan. Kecuali teman-teman mungkin pakai subdomain atau subdirectory baru di sini ya, di dalam folder-folder ini. Nah, oke, jadi di sini saya akan upload ya, teman-teman. Oke, sebentar ya. Di sini filenya saya akan tarik ya, yang kontraktor tadi. Nah, ini. Oke. Start upload. Oke, sudah selesai, klik done. Nah, baru ini saya klik kanan dan ekstrak ya. Oke. Di public HTML ya, saya letakkannya di domains. Oke. Ekstrak. Nah, oke, sekarang teman-teman tinggal cek aja. Karena ini sebenarnya campur dengan folder-folder web saya yang lainnya ya. Jadi teman-teman ke config nanti ya. Cari config. Bukan database sih, tapi di kalau di admin ya biasanya. Intinya sih cari untuk konfigurasinya teman-teman. Di mana ya? Apakah di includes? Kemungkinan di include ya. Coba dbphp diklik. Nah ini, saya coba akses dulu sekarang. Nah, error ya. Oke. Nah, di sini untuk intinya sih yang ini ya, yang db password, db name, db user. Nah, ini teman-teman sesuaikan dengan yang disimpan tadi. Nah, ini ya, saya masukkan di sini untuk db name-nya. Lalu db user karena tadi sama. Nah, masukkan lalu db password-nya ya. Oke, masukkan di sini. Sini. Oke ya. Simpan coba. Kita coba refresh ya. Oke, sudah berhasil nih. Nah, teman-teman seperti ini ya. Oke. Sip ya. Kita coba cek teman-teman di admin login. Nah, ini dibuatkan apa nih untuk loginnya ya? Teman-teman cek biasanya sih di sininya dibuatkan. Nanti cek aja ya. Untuk passwordnya apa gitu. Admin 123 ini ya. Kalau nggak salah sih ya. Secara defaultnya ya. Oke, admin. Nah, kalau salah, teman-teman ke database aja cari yang beda-beda sih ya. Mungkin nama databasenya bisa dibuatkan beda-beda. Intinya cari aja yang terkait dengan user sih. Nah, ini ya user. Nah, saya akan coba edit. Nah, ini di sini passwordnya ya. Ini username-nya admin, saya akan ubah ke hash. Nah, lalu klik go. Oke ya. Di sini admin login. Oke ya, sudah berhasil login. Nah, di sini misalnya ada hero banner. Filenya ya, misalnya kita download dari Pixabay gitu ya. Kita coba tes ya, berhasil atau enggak. Kalau nggak berhasil sih teman-teman harus ulangi lagi berarti ya. Jelaskan lagi ke apa namanya, ke anti graffiti-nya bahwa ada yang error misalnya ya. Coba saya download kontraktor gitu ya.
Oke, sorry ya teman-teman, nggak tampil gambarnya. Kontraktor. Oke, misalnya ini deh ya. Oh, berbayar ya yang ini. Kita cari yang free aja. Mana ya? Ini harusnya free sih. Oke, kita coba download. Ini lambat karena saya pakai VPN teman-teman ya. Dan saya coba nonaktifkan dulu deh. Red limit access. eh Kenapa ya? Oke, saya coba tarik ya filenya. Simpan. eh Kita coba akses ya web kita di halaman depan. Oh ya, ini sebenarnya ada kendala di browser saya, teman-teman. Jadi ketika saya akses satu satu situs itu harus pakai VPN yang lainnya. Kemudian situs lainnya itu kadang memperlambat gitu. Jadi agak heran juga. Belum saya hapus cache-nya sih kayaknya, teman-teman. Oke, jadi saya coba tes lagi akses, bisa nggak? Nah, di sini udah muncul nih ya gambarnya. Oke, ternyata gambarnya dijadikan background. Kemudian yang lainnya ya, nanti teman-teman tinggal tes aja. Kita coba cek ya yang lainnya, service. Nah ini ya, kalau teman-teman lihat di bagian service nih ya, layanannya nggak ada gambarnya. Teman-teman coba edit. Nah ini tinggal disesuaikan nanti teksnya ya. Nanti ketika teman-teman buat prompt itu didetailkan aja ya, seperti apa yang diinginkan. Oke ya, simpan. Kita coba refresh. Belum ke save ya. Ini agak lambat ini karena saya pakai VPN sih teman-teman. Karena ini keblok di browser saya. Nah, ini sudah munculnya. Sip. Jadi sih intinya sudah berjalan ya. Jadi nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja nih mau pakai apa gitu ya untuk apa ya yang diinginkan di dalam backendnya itu apa saja gitu ya. Jadi kedepannya kalau mau ngubah misalnya mau nambah layanan itu nggak perlu ngetik-ngetik lagi atau nggak perlu minta ke promptnya lagi ya. Cukup dari sini dari dashboard gitu ya. Jadi nggak usah ngubah-ngubah AI-nya lagi gitu ya. Jadi sih intinya seperti itu ya. Oke, seperti itu saja teman-teman. Semoga nanti bisa mengikuti ya. Atau kalau teman-teman mau konsultasi berbayar terkait dengan pembuatan web ini, bisa aja nanti ya kunjungi web saya. Mungkin nanti kontak ada di email ya mungkin ya nanti ya. Silahkan cek aja. Terima kasih teman-teman. Intinya sudah selesai ya sampai tahap ini. Ini gambar nggak muncul karena memang belum diupdate gitu ya. Terima kasih.